Nama Tuhan, Shalom. Narai kabar? Parigas luar biasa. Haleluya. Parigas luar biasa, amin. Amin. Ya, kita bersyukur ya saudaraku sekalian bahwa hidup kita ini ada karena dipelihara Tuhan, amin. Tuhan nggak pernah ingkar janji loh. Dia yang berfirman bahwa Dia yang pelihara kita, ya. Nyawanya diberikannya untuk kita loh. Coba nanti baca itu Yohanes 10 itu, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya kan? Domba-dombaku itu mengenal suaraku. Itu makanya kita harus percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Amin, saudaraku? Amin. Kita harus percaya. Kalau kita nggak percaya Tuhan mengasihi kita, nanti kita, berjalan dengan kekuatan kita sendiri, berjalan dengan pemikiran sendiri. Makanya kita selalu khawatir dalam hidup kita. Nah itu, ya, kita harus percaya bahwa Tuhan yang berfirman loh, bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang pilih kamu, ya. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah yang tinggal tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa itu diberikan kepada kamu. Amin, saudaraku. Amin. Jadi bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Amin, saudaraku. Ya. Dan firman Tuhan bilang di Yohanes 10 itu bahwa kita ada di dalam tangannya. Dan tak seorang pun yang merebut kita dari tangan Bapa, kata firman Tuhan. Tuhan Yesus yang bilang itu. Itu janjinya, firman Tuhan itu Allah sendiri. Ya, langit dan bumi ini akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Tidak ada yang dapat menggoncangkan firman Tuhan, atau yang merubah firman Tuhan, atau yang membatalkan firman Tuhan, nggak ada. Karena alam semesta ini pun dijadikan oleh firman Tuhan. Makanya bagian kita adalah percaya dan lakukan saja firman Tuhan. Amin, saudaraku. Itu makanya kita harus baca firman Tuhan. Ingat apa yang Tuhan katakan, supaya kita beroleh kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Supaya kita hidup dalam janji Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah yang menjadi sukacita kita, yang menjadi pengharapan kita tuh. Apa dasar pengharapan kita kalau bukan janji Tuhan, kalau bukan perkataan Tuhan? Nah itu makanya, ya, jangan kita takut lagi dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, amin. Amin. Saudara pernah khawatir nggak? Tahu nggak artinya khawatir? Cemas, takut, gelisah, bimbang tentang sesuatu yang tidak ada kepastian akan terjadi. Nah, itu namanya khawatir. Ya, kalau orang sudah khawatir, dia akan mengambil jalan pintas. Bagaimana ini? Jatuh behas, jatuh ini, jatuh itu. Akhirnya mengambil jalan pintas. Ya, saudaraku. Nah, kita tidak ditetapkan Tuhan seperti itu. Tuhan mau supaya kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak bekerja loh. Amin, saudaraku. Ya. Coba kita lihat 1 Petrus 5. Haleluya. 1 Petrus 5. Haleluya. Saudara bersukacita, amin. 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 Nanti ulang lagi puji-pujiannya di Facebook ya. Diulang-ulang lagi ya. Itu model-model dangdut tadi, musik-musiknya saya dengar. Ya, sambil nari-nari di rumahnya masing-masing ya. Sambil nyedot. Ya Pak Bebet ya. Dengarkan lagu-lagu yang tadi. Jangan lagu koplo. Ya, itu tidak membawa sukacita. Apalagi di rumahnya. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Sukacita, semangat terus dalam Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 saja. Ayat 7 saja. Hije Petrus 5 ayat 7. Nah, itu bahasa Dayak sekalian saya. Sudah dapat katakan amin? Sudah dapat katakan amin? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan bilang melalui hambanya Petrus nih, sobat perhatikan.
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkan segala kekhawatiranmu. Tuh saudaraku sekalian, Tuhan sudah berjanji kepada anak-anaknya, jangan kamu takut. Nanti baca Yesaya 41 ayat 10 kalau saya tidak salah. Banyak lagi ya janji-janji Tuhan supaya kita jangan takut, supaya kita jangan bimbang, supaya kita jangan cemas. Firman Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nih, saya mau kasih tahu. Memang kekhawatiran ini suka kali menyerang kita. Betul nggak saudara? Saudara jangan bilang kalau saya khawatir tuh lagi nggak ada duit. Kalau saya nggak lagi ada duit, kalau saya nggak ada banyak uang. Saudara yang paling khawatir itu dalam hidupnya itu orang yang paling banyak uang. Benar nggak? Nanti kalau uangku nggak ada lagi, kayak apa aku nih? Belum udah takut dia nggak ada uang lagi. Walaupun uangnya masih banyak. Tuh. Serahkan segala. Memang saudaraku sekalian, kekhawatiran ini, ini pembunuh iman nomor 1 itu. Iya. Kekhawatiran, kenyamanan. Tapi kekhawatiran ini, saudara pernah kejadian begini. Seorang ibu membunuh semua anak-anaknya karena takut masa depan, karena khawatir. Coba baca di berita, lihat di berita. Pernah terjadi seperti itu. Dibunuhnya anak-anaknya, nanti nggak ada uang sekolah, nanti nggak ada masa depan, nanti lebih baik lagi mati bersama-sama. Khawatir itu, makanya Tuhan melarang kita supaya jangan pegang kekhawatiranmu itu, jangan pegang ketakutanmu itu. Saudara, kalau kita mempunyai pengalaman trauma, ya, tentang sesuatu atau kejadian, rasanya ini menggerogoti loh. Belum apa-apa udah khawatir, udah takut, cemas. Saudara, kalau saudara pernah nggak takut, khawatir sampai lemas, sampai rasa nggak berdaya, rasa bukan mau pingsan ya, rasa tekanan darah tuh mungkin bukan tinggi, tapi rendahnya minta ampun. Nggak pernah ya? Oh nggak pernah. Kalau Pak Om tuh nggak pernah ya. Radus pernah? Sering. Jangan juga lah kayak gitu, ya. Makanya kita datang. Saya pernah loh. Langsung kecut hati saya, langsung kalau mengingat kejadian sesuatu. Tapi Tuhan bilang, serahkan segala kekhawatiran kepadanya, kepada Tuhan. Sebab apa kita menyerahkan kekhawatiran kita? Nah, ini yang harus kita percaya. Ini janji Tuhan. Sebab apa firman Tuhan bilang? Sebab apa? Kenapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Apa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Yang percaya katakan amin. Tuhan pelihara kita. Tuhan pelihara kita. Itu janjinya. Tuhan pelihara kita. Tahu nggak saudara? Pelihara itu bukan hanya menjaga. Tahu nggak artinya pelihara? Saudara kalau punya ternak, saudara pelihara seperti apa? Menjaga aja kan? Saudara kasih makan, saudara lindungi nggak? Lindungi. Kasih obatnya malah kan? Vitamin. Ya, kasih vitamin. Ya, kalau kita melihara babi aja lah di kampung ini kan rata-rata orang melihara babi kan, atau melihara ayam kan. Kita lihat, kalau dia teriak langsung kita keluar. Padahal dia teriak mungkin karena digigit semut atau kelaparan. Kalau namanya babi kan 1 jam teriak lagi, 1 jam teriak lagi. Ada kuman tarus, bujur dia, wih, wah, dia tahu tengah malam, iya kan? Ya itu, langsung kita bawa hamburan. Ada apa? Dijaga, benar nggak? Kalau namanya memelihara itu dijaga, dirawat, diperhatikan,
dikasih makan. Amin. Itu makanya Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Tapi apa yang terjadi? Kita lebih mempertahankan kekhawatiran kita. Kenapa? Karena kita merasa mampu menghadapi semua. Kita nggak percaya sama Tuhan. Nggak percaya sama Tuhan. Satu ketika ada kesaksian ibu-ibu di sini kan, dia mau bangun rumah 6x5 kan, 6 kali berapa sih? 6 kali 7. Tapi suaminya, aduh, udahlah bangun yang besar-besar aja. Mami katanya, mungkin barangkali dia manggil mami waktu itu, saya nggak tahu. Nanti dari mana uangnya Pak katanya? Percaya aja kamu katanya. Akhirnya dibangunnya lah rumahnya 6 kali, 7 kali. Berapa itu Pak Meme? 7 kali berapa? 13 coba. Kenapa? Karena suaminya waktu itu, bukan waktu itu, sekarang juga, amin. Amin. Sangat percaya kepada Tuhan, amin. Amin. Ya percaya saja kamu mah katanya. Oh, butek apa? Yo. Oke kalau gitu. Ya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada ini. Kalau kita biarkan kekhawatiran kita ini, aduh, kita hidup gak bergairah deh. Hidup kita lemas terus, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kebimbangan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita cari jalan pintas. Cari jalan pintas. Bagaimana supaya aku dapat uang yang cepat? Bagaimana supaya aku dapat uang yang banyak? Supaya hidupku aman, tentram dan damai. Oh, padahal enggak juga. Tuh, saudaraku sekalian, serahkan semua kekhawatiran kita kepada Dia. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Mungkinkah Tuhan membiarkan kita? Karena kita ini miliknya yang paling berharga. Mungkinkah? Dibelinya kita dengan nyawanya, ditebusnya kita dengan darahnya sendiri. Bagaimana mungkin Dia tinggalkan kita? Tidak mungkin Tuhan tinggalkan kita. Makanya kita percaya saja kepada Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita percaya kepada Tuhan, dan satu hari nanti kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Amin. Amin. Itulah iman kita. Iya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan lagi kamu khawatir. Jangan. Itu sebabnya Tuhan bilang minta sama Bapak. Minta. Kalau bapak yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi kamu. Janji Tuhan ya dan amin. Makanya kita jangan biasa-biasa ikut Tuhan. Mulai kita bangkit, saya mau bangkit terus. Roh Kudus pimpin aku, itu doa terus. Tolong aku Roh Kudus, bangkitkan aku. Aku mau terus melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan saya khawatir, bagaimana itu? Menumpangkan tangan atas rok saya. Karelo. Tegi kerasukan jatan. Karelo. Apa ndak perlu helok? Anak mahir helok. Makanya saya bilang, Tuhan, beri aku apimu Tuhan. Amin. Aku mau melayani Tuhan seumur hidupku, bersama istri dan anak-anakku, bersama keturunanku. Pimpin aku Roh Kudus. Aku serahkan hidupku kepadamu Tuhan. Karena Kau yang berjanji Kau pelihara kami. Bukan berarti kami tidak cari usaha, cari juga. Tuhan, mana usahanya mana? Dulu kan saya punya usaha yang itu ya, yang waktu dulu, yang Pak Untung pernah mau ikut saya dulu. Tapi saya tinggalkan, Untung dia nggak jadi ikut saya. Kalau nggak itu dia nggak akan jadi sensei terkenal, melang-lang sampai kemana-mana. Haleluya. Amin, saudaraku. Mana Tuhan? Mana? Amin, saudaraku. Amin. Datang sama Tuhan, serahkan kekhawatiran kita. Bagaimana caranya? Percaya kepada Tuhan, berdoa, minta, setia kepada Tuhan. Jangan nggak setia kepada Tuhan. Jangan lagi mau mabuk, jangan, saudaraku. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Nah, bagaimana caranya supaya kita terlepas dari belenggu kekhawatiran?
ketakutan, kecemasan. Nih saudara, kalau orang udah cemas itu sakit kepala, sakit pundak. Nih, biasanya di sini nih. Kalau saya di sini mungkin karena sama orang nggak tahu juga, saya ditolak juga ke sama orang. Ya. Sakit kepala, sakit di sini, ini di leher nih. Kalau orang udah cemas, sakit di sini. Ada nggak yang begitu sekarang? Ada nggak? Ada yang nggak sakit kepala nggak? Ada. Nah, serahkan kekhawatiran lu kepada Tuhan. Ada. Jangan takut. Aku mau sukacita. Amin, saudaraku. Nah, bagaimana caranya? Nih. Matius 6. Coba kita lihat Matius 6. Oh, haleluya. Saudara mau diberkati Tuhan enggak? Amin. Amin. Iya, kita udah terima berkat Tuhan. Makanya hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Matius 6. Sebenarnya ayat 25 sampai 34. Kita baca aja lah semuanya ya. Amin. Amin. Ya. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Nih. Atau satu orang yang membacanya coba. Mama Meme bacanya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Silakan. Matius 6 pasal 25. Pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, Ya. akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Ya, amin. Bukankah kamu jauh Haleluya. melebihi burung-burung itu? Yes. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Pasal 34. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena Karena besok hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk yang percaya katakan amin. Ya, kita baca sama-sama ayat 33 satu kali lagi. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Wow. Itu makanya serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan kamu khawatir apa yang akan kami minum, apa yang akan kami makan besok. Aku bagaimana ini? Kalau kita setia kepada Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan gak akan tinggalkan kita loh. Percayalah. Tapi firman Tuhan bilang, dahulukan Tuhan, utamakan Tuhan. Mau diberkati, tapi membelakangi Tuhan.
Mau diberkati, tapi nggak mau mengutamakan Tuhan. Kayak apa? Firman Tuhan yang bilang, dahulukan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Kalau terjemahan lainnya bilang begini loh. Ya. Kalau bahasa Indonesia masa kini Pak Antum punya kitabnya. Ya. Cari, utamakan. Ya. Maksudnya begini, lakukan perintah-perintah Tuhan. Kerajaan ini berbicara tentang apa? Kerajaan berbicara tentang pemerintahan, tentang hukum-hukum, tentang aturan-aturan. Allah memerintah loh. Makanya usahakan dirimu untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, untuk mengerti perintah Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan. Itu terjemahannya. Usahakan, dahulukan perintah Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan. Semua yang diperlukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, makan, minum, pakaian, semua kebutuhan-kebutuhan itu Tuhan akan berikan. Karena Tuhan tahu kita perlu semuanya itu. Amin. Amin. Apa yang akan kami pakai? Aduh Pak Pendeta, jatun pakaian di bahala. Mahamen aku amun anda menanjung ke gereja. Mahamen jatun pakaian. Bah, elah ika mahamen akan pakaian. Dumahi ibadah kote. Amin saudaraku. Benar kira-kira ya masa dayaknya ya, Santi ya. Hampir benar ya. Hela ika mahamen. Karena pakaian datang saja ibadah. Kenapa firman Tuhan bilang? Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulukan perintah Tuhan. Dahulukan apa yang Tuhan mau. Jangan kita gak mau melakukan perintah Tuhan, tapi kita hendak berkat. Berkat are-are, namanya kelimpahan gitu ya. Dahulukan dulu Tuhan, amin. Utamakan Tuhan, amin. Amin. Mau mengutamakan Tuhan, bangun tidur doa dulu. Ya. Doa dulu. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Aku percaya Engkau mengasihi aku, istri dan anak-anakku, atau mengasihi keluargaku. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan, untuk hidup dalam firman-Mu. Tuhan, behas jadi isut Tuhan. Jadi lepah. Anak lepah ya. Tolong Tuhan, laku dohok. Itu sama Tuhan, amin. Tapi pertama-tama bilang, Tuhan, aku hendak berlaku firman-Mu Tuhan. Kan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bilang sama Tuhan begitu. Nah, kalau kita nggak mau melakukannya, apa yang terjadi? Kalau kita nggak mau menyerahkan kepada diri kita, akan cari jalan pintas. Perhatikan baik-baik. Jalan pintasnya tentang mengakhiri hidup, entah mencari jalan pintas yang seperti apa. Kita akan cari jalan pintas, loh. Kalau nggak mau melepas kekhawatiran itu, kalau tidak mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan, itu apa kamu khawatir? Itu nggak menambah napas hidup kamu, itu artinya. Amin, saudaraku. Makanya kalau kita nggak serahkan khawatir kita sama Tuhan, kita jadi stres sendiri, jadi stres. Kita akan uring-uringan, akan mempersalahkan satu dengan yang lain, salahkan suami, salahkan istri, salahkan anak-anak, salahkan nenek moyang malah sekali. Makanya kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, amin. Utamakan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Utamakan perintah Tuhan, amin. Utamakan perintah Tuhan, amin.
kita tidak akan sama lagi seperti yang kemarin-kemarin. Kita tidak akan sama lagi. Tidak akan sama lagi. Tidak akan gampang stres lagi, amin. Amin. Tidak akan gampang stres lagi. Utamakan Tuhan. Ajak suami dan istri kalau malam-malam mau tidur, ya. Anak-anak ajak berdoa sama-sama. Ajak. Serahkan hidup rumah tangga kita kepada Tuhan, amin. Cari dahulu, utamakan Tuhan. Anda berlaku batiru, doa hello. Berlaku doa sama-sama. Amin. Ya nanti Pak Bebet ingatkan di rumah. Sayang. Nah, Bu Heni, ada apa kamu nih? Bukan kenapa? Sakitkah kamu? Jangan bilang begitu, istrinya juga, amin. Nah Bebet, bilang gitulah. Yuk kita berlaku doa. Ada batiru ya, kita teh lagi kita tuh. Ya, ajak doa. Ya, istrinya juga bilang, "Ikawi, jangan begitu," amin. Sama-sama supaya utamakan firman Tuhan bilang dahulukan kerajaan Allah. Dahulukan perintah Tuhan. Dahulukan apa yang Tuhan mau. Amin, saudaraku. Nanti Tuhan tambahkan. Jangan langsung mau bilang, "Mana uang 1 miliarnya?" Jangan begitu. Amin, saudaraku. Tuhan berikan kita kesehatan loh. Damai sejahtera di rumah kita. Amin. Kalau suaminya nggak mau ya ajak anak-anaknya aja. Amin, saudaraku. Aja. Pokoknya mulai dari apa yang bisa dimulai untuk melakukan perintah Tuhan. Amin. Lakukan dengan sukacita, dengan senang hati. Amin, saudaraku. Amin. Makanya firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah. Utamakan perintah-perintah Tuhan. Amin, saudaraku. Lakukan. Maka semuanya itu firman Tuhan bilang ditambahkan kepadamu. Bukan hanya dicukupkan, ditambahkan untuk kita menjadi berkat. Makanya firman Tuhan bilang 1 Petrus 5 tadi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah. Sebab Ia yang memeliharakan. Kita nggak bisa menghadapi apapun, saudara-saudara sekalian. Nggak bisa kita. Kita terbatas. Kita manusia yang lemah. Tanpa Tuhan kita nggak ada artinya apa-apa. Ya, kita manusia yang lemah. Kita hanya bisa berharap sama Tuhan. Tanpa Tuhan kita binasa. Tanpa Tuhan kita nggak mampu menghadapi kehidupan ini. Percayalah, percayalah. Tidak bisa kita hidup benar tanpa Tuhan. Tidak bisa. Itulah sebabnya Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Amin, saudaraku. Jangan takut tentang hari esok. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, kata Tuhan, ya. Amin. Ini saya bagikan ini untuk saya juga loh, saudaraku sekalian. Bukan hanya untuk saudara saja, untuk saya juga. Amin. Jangan takut, jangan bimbang. Amin. Firman Tuhan bilang, sebab aku inilah Allah. Haleluya. Amin, saudaraku. Ya, tetap semangat dalam Tuhan. Dahulukan kerajaan Tuhan. Dahulukan perintah-perintah Tuhan. Ya, dahulukan apa yang sudah diajarkan kepada kita. Dahulukan perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Teguhkanlah firman-Mu atas setiap kami semua. Kami serahkan semua kekhawatiran kami, ketakutan kami hanya kepada Engkau. Demi nama Yesus, sebab kami percaya Tuhan yang pelihara kami. Panah api ketakutan, panah api kekhawatiran dipatahkan, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Di dalam nama Yesus, biarlah hidup kami adalah hidup yang merdeka, sukacita, damai sejahtera bersama keluarga kami, sehingga kami terus melayani Tuhan dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.